Assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi dua resep jajanan kekinian. Ini dari bahan-bahan yang sederhana tapi jadinya luar biasa. Langsung saja ke resep yang pertama. Kita bikin potato cheese bread yang sangat-sangat enak. Pertama-tama kita kupas dulu kentangnya. Lalu kita potong-potong biar lebih mudah ya, lebih gampang untuk empuknya. Lalu kita rebus kentangnya, direbus sampai kentangnya itu lembut seperti ini. Segera setelah kentangnya diangkat, langsung saja kita haluskan biar mudah ya menghaluskannya. Saya gunakan saringan seperti ini biar lebih lembut ya, tidak ada yang menggerindil-gerindil gitu. Lalu kita tambahkan dengan kaldu jamur dan lada bubuk, kita aduk-aduk, lalu tambahkan 1 sendok makan susu HT sedikit saja ya biar teksturnya lebih lembut. Lalu kita aduk seperti ini. Kalau sudah, kita siapkan dulu kejunya. Saya gunakan keju mozzarella. Kita parut dulu biar lebih mudah nanti mengaplikasikannya. Jumlahnya sesuai selera saja. Lalu kita siapkan untuk lapisan luarnya. Ini ada 100 gram tepung terigu protein tinggi, 1/4 sendok teh baking powder, dan gula setengah sendok teh, 1 sendok makan minyak, dan 65-70 ml susu. Kita masukkan tepung terigunya ke dalam wadah. Lalu kita tambahkan baking powder, garam dan gula. Kita aduk-aduk bahan keringnya, lalu tambahkan minyaknya dan susunya ya, sedikit demi sedikit dulu susunya. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini bisa kita uleni dengan tangan ya teman-teman, dan tenang saja, tangan saya sudah bersih jadi tidak pakai sarung tangan pun ini aman ya, higienis. Kita istirahatkan dulu adonannya minimal 15 menit biar lebih rileks ya. Jadi nanti adonannya mudah untuk dibentuk ya, tidak stres, tidak balik-balik lagi maksudnya. Nah ini taburkan sedikit tepung terigu biar lebih mudah ya, tidak nempel-nempel di rolling pinnya. Kita pipihkan adonannya sampai lebar ya, karena untuk menambahkan isiannya ya biar tertutup sempurna ya, tidak ada yang bocor. Kita tambahkan dulu kejunya sebagian saja di bagian bawah seperti ini, kita ratakan, lalu tambahkan kentangnya atau mashed potato ya. Seperti ini mudah banget tapi hasilnya luar biasa enak ya teman-teman. Ini diratakan seperti ini, membentuk bulat ya biar lebih cantik. Lalu tambahkan lagi kejunya, keju mozzarellanya. Ini kejunya saya gunakan terlalu sedikit ya teman-teman. Teman-teman boleh banyak banget ya kejunya biar lebih mantap. Nah ini kita tutup dengan cara seperti ini ya. Disatukan di bagian tengah. Pastikan tidak ada yang bolong-bolong. Sambil dicubit-cubit ya atau dikunci adonannya biar tidak ngebuka lagi. Bisa juga kita rapihkan dengan rolling pin seperti ini. Pelan-pelan saja, takutnya dalamnya itu malah jadi melebar keluar gitu ya. Kalau sudah, kita tinggal panaskan teflon, kasih sedikit margarin, kita panggang sampai satu bagiannya itu matang berwarna kuning keemasan. Ini dengan api kompor kecil saja ya, takutnya gosong. Nah ini satu bagiannya udah matang, tinggal satu bagian lagi kita tunggu. Dan ini luarnya itu udah kering ya, udah matang. Ini siap diangkat dan siap disajikan. Dimakan panas-panas seperti ini enak banget karena kejunya masih lumer-lumer gitu ya teman-teman. Langsung saja potong sesuai selera dan ini dia hasilnya. Apalagi kalau teman-teman menambahkan keju mozzarellanya itu banyak, wah pasti mantap banget ya. Ini saya sedikit saja keju mozzarellanya udah enak banget, apalagi kalau banyak. Atau teman-teman juga bahkan bisa mengganti keju mozzarellanya dengan keju oles ya kalau tidak ada. Karena memang keju mozzarella itu mahal ya teman-teman, makanya ini juga saya gunakannya sedikit saja.
Nah, ini bisa dicoba ya, anak-anak pasti suka. Langsung saja ke resep yang kedua. Ini olahan singkong yang tidak kalah enak dan kekinian. Singkongnya kita potong-potong dulu, potong secara random aja ya, acak, karena ini akan dihaluskan nantinya. Ini biar lebih mudah saja, lebih cepat matangnya ya saat dikukus nanti. Ini kita sambil kerja, sambil potong-potong, sambil panaskan kukusan. Begitu singkongnya beres, kukusannya panas, tinggal kita kukus sampai matang, sampai empuk seperti ini. Kalau sudah, kita angkat dan langsung masukkan ke wadah. Langsung saja kita haluskan, bisa menggunakan ulkan seperti ini. Kalau kondisi singkongnya masih panas, menghaluskannya pun jadi lebih cepat ya. Kalau sudah dingin nanti akan lebih membutuhkan banyak tenaga ya. Nah, tinggal kita bumbui cukup dengan lada bubuk, kaldu jamur, dan sedikit garam. Tambahkan juga bubuk oregano biar rasanya lebih kekinian ya, ala-ala Itali gitu. Lalu tambahkan tepung maizena, kita aduk-aduk, kita uleni sampai menjadi adonan yang bisa dibentuk ya. Untuk tepung maizenanya menyesuaikan saja karena jenis-jenis singkong itu berbeda ya. Kadar airnya, ada singkong yang berair banyak, ada yang enggak ya. Cara merebus atau mengkukus juga itu mempengaruhi ya. Kalau direbus itu biasanya lebih banyak mengandung air. Jadi tepung maizenanya disesuaikan. Kalau kurang bisa ditambahkan. Pokoknya harus jadi adonan yang bisa dibentuk ya. Ini sudah siap dibentuk. Agar lebih cepat ngebentuknya, langsung saja kita masukkan semua adonannya ke dalam plastik seperti ini. Jadi dibentuknya itu di plastik ya teman-teman, biar lebih cepat. Lalu kita pipihkan, diratakan, biar cantik, biar sama rata nantinya ya. Ini bisa banget dijadikan sebagai stok frozen food ya teman-teman. Jadi bikinnya bisa pas kita lagi santai, nanti pas gorengnya pas dibutuhkan ya teman-teman. Nah, ini udah siap, udah rapi, bisa disimpan di dalam freezer. Ini awet tahan lama ya, atau bisa langsung juga digoreng. Ini saya simpan dulu di freezer, lalu pas akan digoreng kita keluarkan dari freezer dan biarkan jadi agak melunak ya, jangan terlalu beku. Kalau terlalu beku susah juga ya untuk dipotong-potongnya. Nah, ini udah didiamkan beberapa saat, tinggal kita potong-potong sesuai selera. Saya potong seperti ini saja, jadi hasilnya nanti panjang-panjang. Pokoknya disesuaikan saja dengan nanti wajan yang digunakan ya, karena ini harus kerendam minyak semuanya. Ini sudah selesai dipotong-potong, tinggal kita goreng ke dalam minyak yang sudah benar-benar panas. Digoreng sampai berwarna kuning keemasan. Jangan lupa dibalik ya. Kalau tidak ingin terlalu banyak menyerap minyak, cukup 1 kali balik saja ya teman-teman. Nah, ini sudah semuanya matang, tinggal kita angkat, tiriskan, dan sajikan di piring. Dicocol dengan saus akan tambah enak. Selamat mencoba. Wassalamualaikum.